Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada sore yang cerah ini, marilah kita membahas sedikit mengenai pernyataan Allah yang disampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala takhfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya, janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak ketahui, karena semua penglihatan, pendengaran, dan hati kamu akan diminta pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, dan penglihatan, apa yang kita lihat, dan fuada, dan hati, itu akan diminta pertanggungjawaban nanti. Apa yang harus kita ketahui mengenai ayat yang pendek ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa organ tubuh kita yang merupakan rahmat Allah yang tidak ternilai harganya, yaitu penglihatan kita. Allah memberikan kita mata untuk melihat sesuatu, untuk kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya yang diridhai oleh Allah. Tentu kita harus bisa mempertanggungjawabkan kemana mata itu dibawa ketika kita hidup. Begitu juga pendengaran kita. Kita diberikan telinga untuk mendengar. Apa yang harus kita dengar dengan telinga kita? Tentu yang baik-baik. Kita harus mendengar yang baik-baik dan tidak mendengar yang tidak baik, yang tidak diperlukan, yang membuat kita berdosa. Kemudian yang ketiga adalah hati. Ini yang jauh lebih penting, karena fungsi hati ini sebagai yang memberikan pertimbangan kepada kita, di mana setelah mata kita melihat sesuatu, kemudian atau telinga kita mendengar sesuatu, di situ terkandung pesan, terkandung berita, message yang disampaikan ke dalam lubuk hati kita. Maka hatilah yang akan mempertimbangkan apakah baik atau buruk sesuatu yang disampaikan itu. Jadi fungsi hati ini sebagai yang memberikan pertimbangan, memberi judgement terhadap apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga kita. Ini sama-sama nanti akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah di hari akhirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita ini memperhatikan peringatan Allah ini, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan mata kita, telinga kita, dan hati kita di depan Allah pada hari kiamat nanti. Karena tidak mungkin kita minta ditunda
pertanggungjawaban nanti. Karena waktu telah diberikan secara cukup di dunia ini. Tapi kebanyakan orang lalai dari peringatan Allah. Seolah-olah besok tidak ada pertanggungjawaban. Nanti di hari akhirat setelah kita meninggal dunia, tidak ada pertanggungjawaban. Begitulah kita dilalaikan oleh kehidupan dunia ini. Tentu banyak sekali peringatan Allah juga menyangkut dengan kelalaian manusia ini. Allah mengingatkan supaya kita jangan terperdaya oleh kehidupan dunia ini. Kita melihat bagaimana orang mengejar kehidupan dunia ini meninggalkan akhiratnya, karena akhirat itu belum datang. Jadi dilupakan. Kita bisa menyaksikan di dalam berbagai bidang, apakah dalam kehidupan sehari-hari orang mencari rezeki, menjalankan usaha tanpa melalui pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan Allah, melanggar ketentuan Allah demi mengejar kesenangan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan mencari kekuasaan sebesar-besarnya. Kita juga menyaksikan orang yang mencari kekuasaan ini tidak henti-hentinya menempuh berbagai macam cara, menghalalkan cara supaya bisa menjadi penguasa dengan melupakan semua peringatan Allah, melupakan pertanggungjawaban yang akan diminta nanti di hari akhirat. Jadi siapa yang bisa mengingatkan kita kalau bukan kita sendiri? Dan pada umumnya kalau orang diberi peringatan itu akan marah. Apabila mereka tidak mendapatkan hidayah Allah, maka orang yang memberi peringatan itu akan dianggap orang inferior. Karena yang superior itu adalah orang yang paling banyak hartanya dan paling besar kekuasaannya. Sehingga dengan sikap superior itu, peringatan Allah ini dianggap tidak penting. Makanya dalam kesempatan sore ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita. Bukan tidak boleh kita menjadi kaya atau berpuasa, tetapi yang penting sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulnya. Semuanya telah diatur. Bagaimana kita hidup ini memerlukan memang segala kebutuhan hidup. Kita harus mencari rezeki sebagai ikhtiar dengan cara yang halal. Kemudian kalau soal mencari kekuasaan, mencari jabatan, kedudukan, ini mungkin tidak sekuat apa yang harus dilakukan, diikhtiarkan dalam mencari rezeki. Karena pertanggungjawaban kekuasaan yang diberikan oleh Allah itu berat sekali. Pertanggungjawaban tentu ini akan diminta secara detail nanti di hari akhirat ini. Jadi ayat yang tadi kita bacakan memang sifatnya umum. Sifatnya umum, tidak menjelaskan secara detail, tapi banyak ayat lain yang menjelaskan secara detail. Dan juga banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan nanti yang diajukan kepada setiap manusia di hadapan Allah itu sangat tergantung kepada apa yang dia lakukan di bumi semasa hidupnya ini. Jadi orang yang hartanya sedikit, ya sedikit ditanya. Orang yang hartanya sedang, ya sedang, perdayaannya tidak begitu banyak. Tetapi orang yang hartanya cukup banyak, perdayaannya pun akan cukup banyak. Itu akan memakan waktu yang cukup panjang nanti ketika mengantri menghadapi hari hisab di padang mahsyar. Dan untuk diketahui kembali bahwa satu hari di padang mahsyar nanti sama dengan berapa ya? 1000 tahun di dunia ini.
Begitu lamanya. Jadi tidak sama ukuran satu hari di dunia dengan satu hari di akhirat nanti. Malah menurut penelitian para ahli ilmu fisika, waktu yang dihitung di planet bumi ini dengan di planet yang lain itu berbeda, tidak sama. Lamanya misal 1 jam di planet bumi dengan di planet yang lain. Itu sudah ada pernyataan yang disampaikan oleh para ahli fisika. Tapi Allah telah lebih duluan menyampaikan dalam Al-Quran bahwa satu hari di akhirat nanti 1000 tahun di dunia ini. Mengapa begitu lama? Nah, kalau kita memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah dan penjelasan para ulama mengenai perhitungan yang akan dilakukan nanti di hari hisab itu, betapa banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi pertanyaan ini semuanya akan semakin banyak karena kita banyak sekali hartanya dan banyak sekali kekuasaan yang kita capai. Dengan terutama apabila cara-cara yang kita capai itu cara yang ilegal, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Apalagi kalau menyimpang dari hukum Allah. Ini akan berat sekali pertanggungjawaban nanti. Di dalam surat Al-An'am ayat 116, Allah juga telah mengingatkan kita bahwa janganlah kita mengikuti pendapat kebanyakan manusia di bumi ini. Artinya pendapat mayoritas manusia. Karena pendapat mayoritas itu menyesatkan kita. Mengapa menyesatkan kita? Karena dasarnya adalah bukan pikiran yang didasarkan pada keahliannya, bukan didasarkan kepada akal sehatnya, tetapi didasarkan kepada dugaan, pada prasangka, pada asumsi, atau bahasa sekarang disebut dengan pada teori. Banyak teori ini, teori itu. Dalam hal ini misalnya teori demokrasi, yang menyatakan bahwa yang paling benar itu suara rakyat, suara mayoritas rakyat. Ini kan sudah Allah jelaskan lebih dulu bahwa itu menyesatkan. Karena suara mayoritas itu tidak mungkin didasarkan pada pemikiran rasional seperti pikiran-pikiran dari para ahli. Makanya Allah juga mengingatkan kita supaya kita bertanya kepada ahlinya. Kalau kita tidak mengerti, tanyalah kepada ahlinya. Begitu Allah pesan dalam Al-Quran. Fas'al ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak mengerti. Jadi bukan seperti yang kita dibawa oleh arus demokrasi sekarang ini, terutama dalam hal mengambil keputusan yang sifatnya politik, dengan cara melakukan pemilihan umum untuk mendapatkan suara mayoritas. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada sore ini, coba kita buka kembali Al-Quran, lihat surat Al-An'am ayat 116. Mengapa ini harus kita lihat? Karena pertanggungjawaban nanti. Yang harus kita pikirkan adalah pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi tugas saya adalah mengingatkan kita semua, karena pertanggungjawaban ini berat, maha berat pertanggungjawaban kita nanti kepada Allah SWT. Kalau boleh kita uraikan ilustrasi yang Allah berikan di dalam surat Fussilat mengenai apa yang akan terjadi terhadap orang-orang yang melawan Allah, seperti kaum Ad, kaum Samud, musuh-musuh Allah itu nanti pada hari akhirat ketika mereka masuk dalam neraka, ketika
berarti di neraka itu bukan juga tidak ada lagi pertanyaan, dan di neraka pun ada pertanyaan. Jadi dalam surat Fussilat tadi Allah katakan pertanyaan itu nanti yang menyangkut juga seperti yang kita sebut tadi, yaitu mengenai menyangkut dengan penglihatan mereka, absaruhum. Ya, jadi apa yang mereka lihat itu di dunia juga nanti mereka juga ditanya juga. Apa yang didengar, sam'uhum juga ditanya di akhirat nanti. Malah juluduhum, kulit mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh kulit pun yang kita anggap mungkin di dunia ini kulit itu tidak ada peran apa-apa. Padahal kulit ini pun salah satu organ yang mempunyai sifat sensitif yang bisa merasa. Jadi bagaimana kulit ini berperan untuk merasa sesuatu, apa misalnya merasakan panas, dingin, merasakan ya macam-macam mungkin yang bisa dirasakan oleh kulit. Jadi kulit pun akan ditanya nanti. Nah, kemudian Allah juga jelaskan di dalam ayat berikutnya di dalam surat Fussilat tadi bahwa organ tubuh yang namanya mata, telinga tadi akan protes kepada kulit. Hai kulit. Karena ketika ditanya itu kulit yang jawab, yang mata ini telinga tidak akan diberi kesempatan menjawab, tapi kulit yang menjawab. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, ini kulitnya yang menjawab. Ini khususnya bagi musuh-musuh Allah di dalam neraka. Insya Allah tidak masuk kita yang mukmin ini. Jadi musuh Allah dalam neraka itu juga begitu, akan terus ditanya. Ya, jadi ketika ditanya kepada mata dan kepada telinga mereka, kulit yang menjawab. Sehingga mata dan telinga ini protes. Hai kulit, kenapa kamu menjadi saksi terhadap kami pada hari ini? Nanti di neraka itu kulit akan jawab bahwa kulit kami bisa jawab karena Allah yang membuat, yang menjadikan kami ini, kulit ini bisa menjawab peran itu. Jadi bukan dia sendiri, tapi jawaban ya kulit begitu. Jadi sampai begitulah dialog antara mata, telinga, dan kulit di neraka bagi orang-orang yang menjadi isi neraka nanti. Jadi begitulah pertanggungjawaban kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, bagi kita orang yang mukmin, yang beriman, di padang mahsyar dalam rangka melakukan perhitungan amal supaya nanti bisa ditimbang, masuk dalam timbangan mizan untuk mengetahui jumlah amal saleh, amal baik, dan amal yang salah, yang buruk. Begitu juga orang-orang yang masuk ke neraka, musuh-musuh Allah itu, walaupun mereka tidak ditimbang lagi karena tidak dibutuhkan timbangan, mereka telah jelas menjadi ahli neraka, tapi peran itu masih ada rupanya. Tolonglah diperiksa surat Fussilat ini, supaya menggugah hati kita, supaya hidup kita ini lebih zuhud daripada sebelumnya, lebih wara daripada sebelumnya. Karena untuk mencapai kehidupan yang zuhud, yang wara ini butuh jalan yang panjang, perjalanan yang panjang. Harus dilatih, harus diperhatikan wehnya. Jadi intinya tadi pada hati juga, fuadi, hatiku. Ya, ada kaitan dengan apa yang pernah kita sampaikan pada kesempatan lalu, bahwa hati inilah yang selalu menjadi pusat pertanggungjawaban kita manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu hati ini harus menjalankan fungsinya untuk meningkatkan amal saleh kita di dunia ini. Kan tidak ada lagi waktu nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian,
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita memohon selalu kepada Allah supaya kita bisa menjaga hati ini dan sekaligus menjaga seluruh organ tubuh kita ini supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Demikian saja untuk sore ini Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.